Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Retorika akan menampilkan pembahasan mengenai karakteristik pidato yang efektif. Selamat menyaksikan. Pengaturan suara dalam berpidato. Menurut Siti Nurhotijah dan kawan-kawan, pengaturan suara dalam berpidato ada 3 jenis. Yang pertama, penggunaan intonasi yang tepat. Dalam berpidato, penggunaan intonasi yang tepat dapat memberikan nuansa dan makna yang berbeda pada pesan yang disampaikan. Dalam berpidato, penggunaan intonasi yang tepat dapat meningkatkan daya tarik dan memperjelas pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar. Yang kedua, mengatur volume suara. Dalam berpidato, mengatur volume suara merupakan elemen kunci untuk meningkatkan ketertarikan dan keterlibatan audiens. Selain itu, mengatur volume suara dalam berpidato dapat menyesuaikan dengan ukuran ruangan dan jumlah audiens. Ketiga, pemanfaatan jeda dan beton dalam pidato. Pemanfaatan jeda dan beton dalam pidato merupakan strategi komunikasi yang penting untuk menarik perhatian pendengar. Jadi, ketiga elemen tersebut perlu diperhatikan agar isi dan pesan dapat tersampaikan dengan baik. Subagio 2012 menyatakan bahwa kemampuan ekspresi adalah suatu usaha seorang pemeran untuk menyampaikan perasaan-perasaan yang dilaluinya setiap hari, guna untuk lebih respon terhadap segala yang ada di lingkungannya, juga lebih peka terhadap respon. Kemudian, seorang pemeran akan berusaha untuk menciptakan suatu reaksi yang sangat beragam untuk memenuhi tuntutan teknis pementasan. Carprio 2003 menyatakan bahwa kemampuan ekspresi wajah merupakan salah satu hal yang terpenting bagi orang yang berpidato agar dapat menarik perhatian para audiensnya. Pada Carprio 2003 ini, ia menekankan bahwa mata merupakan alat yang sangat penting bagi para orang yang berpidato karena dengan menggunakan mata dan bertatapan mata oleh audiensnya akan menarik perhatian audiens dan juga menyampaikan informasi secara lebih fleksibel. Maka dari itu, dalam berpidato kita harus memperhatikan bagaimana wajah, ekspresi wajah kita dan juga gerak tubuh kita. Ekspresi yang tepat dan juga sesuai dengan penampilan ataupun isi pidato akan menyampaikan informasi lebih akurat, lebih dipahami oleh para audiens. Tidak lupa gerak tubuh juga perlu diperhatikan ya, karena gerak tubuh yang sesuai dengan penyampaian pidato akan membuat kepercayaan diri oleh pembicara itu akan semakin meningkat. Dalam gerak tubuh ini sendiri ada 4 poin yang perlu diperhatikan sebagai calon orang yang sedang berpidato. Yang pertama adalah gerakan tangan juga lengan, di mana gerakan tangan ini berfungsi untuk meyakinkan para audiens dan juga untuk menunjukkan arah atau hal yang lainnya. Yang kedua yaitu gerak kepala. Dengan seperti menganggukkan, itu akan menjadikan suatu opini atau pendapat yang disampaikan oleh pembicara itu lebih meyakinkan audiens dan juga melambangkan persetujuan. Yang ketiga adalah gerak kaki. Dengan gerak kaki yang perlahan melangkah dengan santai saat pergantian topik akan membuat fokus para audiens dan juga pembicara akan lebih meningkat. Hindari mondar-mandir karena hal ini akan menjadikan suatu kondisi panggung itu tidak fleksibel ataupun tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembicara maupun audiens. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana posisi tubuh kita saat berpidato atau berbicara di depan khalayak ramai. Hal ini perlu diperhatikan karena apabila kita membungkuk, hal itu akan membuat kepercayaan diri kita tidak mumpuni. Kemudian kalau kita
berbicara di depan umum, kemudian badan kita atau posisi tubuh kita itu tegak tapi tidak tegang, hal ini akan menimbulkan kepercayaan diri yang lebih meningkat. Kemudian saran saya dalam menyampaikan pidato adalah kalian harus mempelajari bagaimana latihan intonasi dan juga prinsip-prinsip kinesik sebelum melakukan berpidato, karena hal ini sangat diperlukan untuk kepercayaan diri kalian. Terima kasih. Teknik menghafal isi pidato. Berdasarkan buku Impromptu Speaking, Pengrove 2016, menyatakan bahwa teknik menghafal pidato ialah sebuah teknik di mana seorang pembicara itu menyiapkan materi dengan baik. Kemudian ketika ia menyiapkan materi dengan baik, ia akan menghafalkannya. Jadi ketika ia tampil di depan halayak umum, ia tidak akan melihat teks. Teknik menghafal isi pidato menurut para ahli. Yang pertama itu membuat kerangka utama. Jadi kita itu membuat presentasi atau membuat pidato itu pastinya membutuhkan kerangka. Jadi perlu adanya poin-poin penting dalam sebuah isi pidato. Terus yang kedua itu ada asosiasi, di mana asosiasi itu kita dapat mengingat dalam isi pidato itu dengan berpatokan gambar atau cerita yang mudah diingat. Kemudian yang ketiga itu memilih waktu yang tepat untuk menghafalkan. Dan waktu yang tepat dalam menghafalkan itu di waktu subuh atau tengah malam. Tips menghafal isi pidato dari saya. Yang pertama itu, kita harus mencatat hal-hal penting atau poin-poin penting dalam isi pidato tersebut. Terus yang kedua itu, kita bisa menghafal secara bertahap. Jadi dari paragraf yang pertama hingga paragraf selanjutnya. Kemudian yang ketiga itu, mengulang-ulang hafalan. Terus yang keempat itu, kita memiliki kunci dari isi pidato tersebut. Kita bisa berpatokan dengan sebuah gambar atau video atau cerita yang mudah kita ingat. Karakteristik gaya bahasa dalam berpidato itu ada 5. Yang pertama adalah gaya bahasa klimaks, yang kedua gaya bahasa anti klimaks, gaya bahasa paralelisme, gaya bahasa repetisme, dan gaya bahasa antitesis. Yang pertama adalah gaya bahasa klimaks. Gaya bahasa klimaks menurut Keraf 2006 merupakan gaya bahasa yang urutan-urutan pikirannya semakin meningkat dari gagasan sebelumnya. Yang nomor 2 adalah gaya bahasa anti klimaks. Menurut Keraf 2006, gaya bahasa anti klimaks merupakan gaya bahasa yang struktur kalimatnya semakin menurun dari gagasan pikiran sebelumnya. Gaya bahasa paralelisme. Menurut Keraf 2009, gaya bahasa paralelisme merupakan suatu gaya bahasa yang berusaha mencapai kesejajaran dalam pemakaian kata-kata atau frasa yang memiliki fungsi yang sama dalam bentuk gramatikal. Yang keempat adalah gaya bahasa repetisi. Gaya bahasa repetisi menurut Keraf 2007 merupakan gaya bahasa yang satu perulangan memilih suku kata, kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan terhadap suatu konteks yang sesuai. Yang terakhir dan yang kelima adalah gaya bahasa antitesis. Menurut Keraf 2007, gaya bahasa antitesis merupakan suatu gaya bahasa yang memiliki gagasan-gagasan yang bertentangan dengan mempergunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. Penyusunan kerangka isi pidato. Yang pertama, pesan pembuka. Pesan pembuka merupakan bagian awal dari pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian audiens dan memberikan pengantar terhadap topik yang akan disampaikan. Dalam pidato, biasanya pembicara menyapa hadirin, menyampaikan salam, dan memberikan konteks atau latar belakang dari isi pidato. Menurut Keraf 2004, pembukaan pidato harus mampu membangun hubungan emosional dengan audiens. Ia menyatakan bahwa suatu pembukaan pidato yang kuat akan menentukan efektivitas terhadap penyampaian pesan secara keseluruhan. Yang kedua, penyampaian ilustrasi atau fenomena faktual. Ilustrasi atau fenomena faktual disampaikan untuk memberikan gambaran nyata terkait topik yang akan dibahas. Pada bagian ini menjelaskan permasalahan secara lebih mudah dipahami dan memperkuat argumen. Yang ketiga, pernyataan umum. Pernyataan umum di sini berisi ide pokok atau topik utama yang akan dibahas dalam pidato. Pada bagian ini bisa dikatakan sebagai rangkuman dari keseluruhan argumen yang akan diuraikan. Tarigan 2008 menegaskan pentingnya pernyataan umum untuk memberikan gambaran tentang arah isi pidato. Yang keempat, argumentasi. Argumentasi adalah alasan atau bukti yang mendukung pernyataan umum. Dalam teori retorika Aristoteles, argumentasi dapat berupa logos, ethos, dan pathos.
Karakteristik pembangun citra diri dalam berpidato. Sebelum saya membahas karakteristik pembangun citra diri dalam berpidato, saya akan membahas tentang apa itu citra diri. Citra diri menurut Kam dan Soper 1993, citra diri ini adalah bagaimana cara seseorang melihat dirinya sendiri. Citra diri ini terbentuk melalui proses yang dijalani oleh individu itu sendiri dalam kehidupannya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, apabila seseorang di dalam kehidupannya banyak mengalami keberhasilan dalam usahanya, maka seseorang tersebut akan tumbuh rasa kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembangun citra diri dalam berpidato. Yang pertama yaitu kepercayaan diri dan penguasaan materi. Menurut Dale Carnegie, menekankan pentingnya menguasai materi dan rasa percaya diri dalam menyampaikan pidato. Seorang pembicara yang menguasai topik akan tampak meyakinkan dan membangun citra diri yang kuat. Kedua yaitu penampilan dan bahasa tubuh. Menurut Albert Rahbian, penampilan yang rapi dan bahasa tubuh yang sesuai dapat meningkatkan kesan yang positif. Komunikasi nonverbal, misalkan seperti mimik wajah, gerakan tangan, postur tubuh, membentuk 55% kesan yang diterima oleh audiens. Ini berarti citra diri dipengaruhi oleh bagaimana cara seseorang membawakan dirinya saat berbicara. Yang ketiga yaitu gaya bahasa. Keras menyatakan gaya bahasa berperan sangat penting dalam menciptakan citra diri karena pemilihan kata, kejelasan penyampaian, dan menciptakan kesan yang cerdas dan menarik. Yang terakhir yaitu konsistensi dan keaslian. Menurut Stephen Covey mengajarkan bahwa membentuk citra diri yang kuat dapat dibentuk dari keaslian dan konsistensi dalam perkataan dan tindakan. Audiens lebih respek kepada pembicara yang tidak dibuat-buat. Selanjutnya adalah trik untuk meningkatkan emosional dari audiens atau pendengar. Menurut Wilson Carvalho tahun 2004, ada 4 trik yang bisa dicoba untuk meningkatkan emosi dari pendengar. Yang pertama adalah gunakan pengalaman pribadi ataupun kisah naratif dari pembicara. Jadi, bagikan pengalaman pribadi atau kisah nyata dari pembicara untuk memungkinkan audiens ikut merasakan empati dan juga pengalaman ikut merasakan apa yang dirasakan oleh audiens. Misalnya dengan membagikan kisah-kisah inspiratif, tantangan yang dihadapi selama hidup, ataupun juga dengan transformasi pribadi dari pembicara. Dengan hal itu, maka audiens dapat mengingat apa yang disampaikan oleh audiens melalui contoh-contoh pengalaman hidup dari pembicara. Kemudian, yang kedua adalah gunakan bahasa emosional dan juga sensorik. Nah, penggunaan bahasa yang emosional dapat menginspirasi pendengar untuk ikut merasakan gambaran dari apa yang dialami oleh pembicara. Jadi, penggunaan ini dapat meningkatkan emosi pendengar terkait dengan apa yang disampaikan. Yang ketiga adalah hubungkan tema pidato dengan nilai-nilai dan aspirasi bersama. Jadi, hal ini untuk memperkuat motivasi atau emosional dari audiens. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka emosi dari pendengar akan berubah menjadi tindakan yang lebih konkret dan juga positif. Akan menggerakkan perasaan audiens terhadap apa yang disampaikan. Misalnya, tema pidatonya adalah tentang pentingnya pendidikan. Maka, pembicara dapat mengaitkannya dengan nilai-nilai pendidikan, misalnya tentang keadilan sosial ataupun dengan peluang ekonomi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Hal ini akan membuat isi pidato menjadi lebih bermakna, sehingga nantinya audiens akan tergerak dan mendukung kebijakan pendidikan menjadi lebih baik. Yang keempat adalah menutup pidato dengan nada yang emosional dan menginspirasi. Jadi, hal ini dapat dilakukan dengan
memberikan penekanan terkait dari inti pidato dan memberikan ajakan kepada audiens untuk melakukan kegiatan yang positif, memberikan kutipan yang kuat dan juga saran dari pembicara. Hal ini dapat memberikan penekanan terkait dengan apa yang disampaikan sehingga audiens ikut termotivasi dan juga tertarik terhadap apa yang kita sampaikan. Ada trik tambahan nih dari kelompok terkait meningkatkan emosional dari pendengar, yaitu kita bisa menggunakan bahasa tubuh yang tepat dan juga intonasi suara yang bervariasi. Gunakan bahasa tubuh yang sesuai, misalnya dengan senyum, kontak mata, dan juga gerakan tangan yang bisa dapat memotivasi pendengar untuk ikut tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Gunakan intonasi suara yang tepat untuk menyoroti poin-poin penting terkait isi pidato sehingga pendengar dapat tahu terhadap inti dari pidato yang kita sampaikan.